Padahal Bang Abbas yang mau pacar lain. Yuk. Ayo Ais. Noise. Saya sih boleh diceritain nggak awal mula kamu bisa gabung di Acika? Saya casting atau dipanggil kayak Vidya atau gimana? Aku awalnya itu ditawarin kayak kamu mau nggak main Ancika ini, tapi emang aku saat itu ada proses karena kan masih belum fix aku doang gitu ya, masih ada pilihan antara aku sama Kastafi Zamana juga. Jadi saat itu sebenarnya castingnya lebih ke test cam, dilihat chemistry sama Arbaninya gitu, sama Dilannya di situ. Terus datang untuk tes cam segala macam, ternyata kepilih dan aku kayak bersyukur semuanya. Ada kesulitan nggak sih pas kamu memerankan Ancika ini selama proses syuting kemarin? Kesulitan nggak ada sih, aku ngerasa benar-benar cocok aja sama peran Ancika ini. Waktu readingnya juga cukup, waktu persiapannya cukup dan matang, jadi selama proses syuting alhamdulillah lancar aja. Zi, Ancika kan di sini cewek yang judes dan mandiri gitu ya. Itu sama nggak untuk kepribadian kamu di dunia nyata? Aku nggak bisa menilai diri aku sendiri sejujurnya gitu. Cuma mungkin banyak orang yang bilang sifat aku nggak begitu jauh dari Ancika gitu kan. Tapi selama aku memerankan Ancika pun aku nggak ngerasa begitu merubah diri aku gitu. Ya udah sebenarnya basically jadi diri aku sendiri ditambah touch sedikit supaya membedakan aku dan Ancika. Pak Benny sendiri pas kamu udah fix jadi Ancika merekomendasikan untuk membaca novelnya atau kamu memilih tidak membaca? Sebetulnya aku baca novelnya itu untuk tahu full alur ceritanya gitu kan, karena kan yang namanya film nggak bisa 100% sama kayak novel gitu, ditambah dari durasi dan segala macam gitu kan, emang ada press waktunya gitu. Jadi aku baca sebenarnya untuk tahu background ceritanya Ancika ini, tahu teman-teman Ancika dan segala macam. Jadi tuh pas aku meranin Ancika ya aku udah jadi Ancika itu sendiri, jadi aku nggak buta sama karakternya gitu sih. Kamu puas nggak memerankan Ancika ini atau kamu merasa kayaknya kedepannya akan ada perbaikan dan sebagainya di proyek selanjutnya? Aku belum nonton sejujurnya, tapi kalau bilang puas, aku nggak bisa puas karena aku tetap harus nge-improve diri aku untuk kedepannya gitu. Mau gimana pun hasil Ancika bagus, disukain orang-orang atau gimana, tetap aku nggak boleh ngerasa cukup puas dengan yang aku punya sekarang sih. Aku tetap harus nambahin lagi diri aku supaya bisa jadi lebih baik. Jadi kamu Kan di Ancika tuh banyak, Ancika sendiri kan banyak ngeluarin kata-kata yang puitis, yang romantis gitu-gitu kan, yang sangat-sangat apa ya, membawa novelnya gitu kalau di novelnya. Kamu sendiri ada kesulitan nggak sih untuk memainkan si kata-kata yang lebih puitis itu gitu? Kesulitan enggak, tapi butuh waktu adaptasi di mana aku yang biasa ngomong dengan aku kamu, mungkin Ancika yang lebih baku kata-katanya, dan adaptasi ngomong saya sama aku itu kan refleks ya. Aku tuh ngomong diri aku tuh refleks gitu, dan mengubah diri saya tuh butuh waktu juga untuk beradaptasi sih gitu. Tapi kalau kesulitan alhamdulillah benar-benar nggak ngerasa ada kesulitan sih, so far belum ngerasa, ya udah lancar aja. Tapi sih, Selama proses syuting sering nggak sengaja ngomong aku, saya. Kalau sama proses syuting udah nggak sama sekali, karena proses reading dan persiapan untuk filmnya yang aku bilang tadi matang, waktunya cukup, jadi aku mulai beradaptasi di proses reading. jadi kalau tidak salah syutingnya bulan puasa ya. Itu gimana sih? Bulan puasa justru menjadi warna baru sih buat aku. Aku seneng gimana kita bisa sahur bareng, buka puasa bareng sama teman-teman dan segala macem. Dan apa ya, menantang diri aku sih. Kalau aku sama si Dilan kayak tetap harus puasa kan gitu, jadi kita kayak bisa kok kita puasa, misalnya ada yang kalah gitu, siapa nih yang kalah gitu. Tapi kalau aku alhamdulillah bisa puasa dengan lancar. Itu waktu kamu live kalau nggak salah ya, terbilang capek banget syuting sampai sakit gitu, bener nggak? Ini bisa diceritain nggak? Yang capek ya, dan manusia ada kapasitas tubuhnya. Mungkin karena aku ngejalaninnya bukan cuma Ancika juga ya, di lain itu juga aku harus menjalankan peran aku sebagai member JKT48 gitu. Sebetulnya drop tubuh aku sendiri itu bukan karena capek sih, tapi aku emang untuk Ancika ini aku berusaha untuk terlihat lebih kurus mungkin ya. Jadi aku emang ada
dietnya juga yang sebenarnya nggak baik untuk dicontoh ya gitu. Tapi emang mungkin itu cara aku nge-push diri aku sendiri aja sih. Emang Itu secara lu di turun berapa kilo dan rambut itu seperti apa perubahan? Karena aku ngerasa potong rambut pendek itu kan pasti bikin ngeliat wajah aku terlihat lebih bulat gitu kan. Jadi aku ngerasa untuk aku punya inisiatif untuk ngurusin badan aku. Terus ini nggak begitu jauh sih, sekitar 3 kilo aja sebetulnya. Cuman 3 kilo itu dalam waktu yang singkat, persiapan 2 minggu. Jadi kan waktu singkat buru-buru banget gitu. Jadi harus cepat dan instan gitu. Kalau untuk rambut dan nurunin badan sendiri itu inisiatif dari kamu sendiri atau kerjasama dari tim disuruh, oh lo harus ini nih, Ancika harus ini nih gitu. Tuntutan peran gitu. Kalau rambut emang karena karakter Ancika sendiri kan di novel, sesuai novel juga emang rambut pendek. Rambut aku emang panjang dan aku sama orang tua juga nggak boleh rambut pendek sebelumnya gitu kan. Jadi bukan inisiatif tapi lebih ke tuntutan kalau untuk rambut, dan aku berusaha buat minta orang tua aku buat ngizinin aku potong rambut. Zi, ini film keberapa sih? Untuk aku sendiri ini film kedua. Film kedua. Oke, gimana kesannya main sama Arbani Aziz? Alhamdulillah, mungkin karena dia umurnya di atas aku juga, jadi dia tahu caranya bikin nyaman gitu ya. Maksudnya aku nggak ngerasa awkward atau apa gitu segala macem. Dia bisa mengayomi aku, bisa ngajarin aku gitu. Jadi benar-benar bersyukur banget sih justru di pairing sama Kak Arbani. Apalagi saat Itu nggak sih? Iya. Soalnya kan dia lebih ini kan. Benar-benar. tapi saat kan Arbani kan lebih senior ya. Terus ketika beradegan mesra itu gimana menemukannya gitu? Menemukannya, aku sih jujur nggak merasa kesulitan sih. Mungkin udah cukup bonding waktu aku sama Kak Arbani, kita punya cukup waktu ya. Kita udah ngobrol, dia sering ketemu juga untuk persiapan ini segala macam. Jadi udah nggak ngerasa awkward dan ya udah jalan lancar aja sih. Jadi sebelum mulai syuting tuh ayah PD ada ngasih pesan tertentu nggak sih untuk Ancika? Tahu peran Ancika sendiri. Aku sih sempat visit ayah ya. Kayaknya ayah tuh orangnya santai banget gitu kan, emang bercandaan aja, dia nggak ngasih pesan-pesan yang gimana, cuma kayak bisa kamu mas, saya percaya kamu, yang gitu-gitu aja. Aku nggak, ayah aku deg-degan deh gini-gini, enggak, saya percaya kamu bisa, saya yakin gitu aja. Ini kan filmnya belum tayang, tapi trailernya kan sebelumnya udah muncul dan ternyata peran kamu diapresiasi sebegitunya oleh netizen bahwa katanya cocok banget nih badan Ancika segala macam. Lu gimana ngerespon itu? Alhamdulillah sih, justru bersyukur banget. Yang terpenting kan tetap semoga orang-orang yang nonton tuh bisa enjoy nontonnya gitu kan. Jadi kalau aku tahu orang-orang enjoy nontonnya, dari diri aku sendiri, aku benar-benar bersyukur dan merasa lega. Zi, tadi kan sempat visit sama PD Baik ya, ada nggak sih pesan khusus dari beliau gitu, misalnya nanti kalau Ancika ini kalau bisa kamu gini-gini gitu, nggak ada sesuatu yang seperti itu atau enggak? Arahan Jujur, dari ayah nggak begitu banyak komentarin aku sih saat itu. Dia bilang justru dia kan mencari inspirasi dan aku mungkin emang anaknya tomboy gitu ya. Jadi cara waktu itu aku sempat apa gitu, ada kayak gini aja, jadi diri kamu aja cocok, udah kayak gini aja, kamu nggak usah mikir yang susah-susah, ini diri kamu aja udah bagus kok, ini udah bagus kok gitu. Jadi emang pesan-pesannya mostly ya dia suportif aja, bukan yang berusaha merubah aku gitu sih. Kalau Zizi kan besar di JKT ya. Nah, tanggapan Wota sendiri gimana nih? Begitu announce ya gue mau main film nih, dukung lah, atau begitu ngeliat perannya jadi Ancika, ada respon-respon nggak dari mereka? Sebetulnya mereka suportif banget. Mungkin komentar mereka yang kayak aku cemburu itu bentuk suportif mereka gitu kan, mereka sayang sama aku. Walaupun mereka ngomongin gitu, aku tahu deep down mereka akan support film ini, akan support aku gitu. Karena fans aku ini antusias banget gitu untuk film aku sebelumnya, atau setiap aku punya project apapun itu mereka selalu support 100%. Jadi fans aku dari kemarin justru lebih ke nggak sabar, dan mereka kayak aku nih mau nonton nanti Ancika, aku lagi nyari pasuannya nih, cita-cita kayak gitu sih, lucu banget. Tapi ada juga nggak sih yang negatif, yang ngapain sih main film, udah nyanyi aja gitu? Enggak sih, so far mungkin justru yang negatifnya sama aku lebih tutup saking banyaknya positifnya ya. Jadi aku nggak baca yang negatifnya sih. Jadi tadi sama bilang potong rambutnya tuh emang apa gimana? Ayah marah nggak orang tua gitu? Bukan marah,
Tapi emang dari awal ayah mama papa aku tuh kurang suka kalau aku punya rambut pendek karena kakak aku cowok, kembaran aku cowok. Aku kan waktu itu sempat jadi anak perempuan satu-satunya di rumah, jadi dia ngerasa tuh kayak dengan sifat aku yang udah tomboy banget juga gitu, apa yang membedakan aku dengan kakak aku gitu. Dia jadi suka banget ngeliat aku rambut panjang. Tapi kalau dari aku sendiri jujur ya aku suka dan nyaman aja rambut pendek, emang dari dulu juga pengen coba gitu. Namanya orang tua ya, jadi aku dengerin mama papa aja. Respon mama papa ketika melihat kamu pertama kali pendek tuh gimana? Sedih, tapi bukan sedih gimana ya, lebih ke ih beneran potong pendek nih, anak aku sayang banget rambutnya ya gitu aja. Tapi supportive banget parah. Dengan syuting film terus dengan kegiatan JKT itu lebih enjoy mana sih? Aku enjoy dua-duanya sih. Punya sesuatu dari masing-masing yang bikin aku suka di situ gitu. Mungkin aku nyaman di film karena aku ngerasa passion, tapi aku juga suka nyanyi, aku juga suka nari, aku juga suka berteman dengan teman-teman baru di perfilman, tapi aku juga nyaman dengan teman-teman JKT aku. Jadi punya ciri khas tersendiri yang bikin aku nyaman di dua-duanya sih. Lebih senang menghafal dialog atau lirik balik? Beda ya, kalau dialog itu kan kayak kehidupan sehari-hari, aku harus menghafal juga mungkin sesuai dengan karakternya gitu ya. Mungkin kalau lagu itu lebih karena terbiasa mendengar lagunya dengan sendirinya hafal. Paling kalau lagu tuh kan belajar makna dari lagunya aja, karena belum tentu liriknya itu atau nada lagunya yang sedemikian rupa tuh adalah arti dari lagu itu sendiri. Susahnya gitu sih. Suka dua-duanya sih, aku suka sekarang masih enjoy dua-duanya. Jadi tadi sempat bahas katanya kamu kurang pede sama bentuk muka, itu emang kenapa? Sampai kok berusaha buat diet gitu? Bukan nggak pede dalam bentuk muka, pengen terlihat bagus aja di depan kamera. Apalagi kan kalau di kamera biasanya wajah terlihat lebih lebar, apalagi kan juga akan dipasang di bioskop yang layarnya lebar banget gitu. Jadi ya aku pengen yang terbaik aja untuk film ini secara lulus gitu. Bukan. Oh, tapi emang kamu ini ya agak kurang pede apa gimana dengan bentuk wajah? Bulat Sih, gitu. aku bersyukur aja sama wajah aku. Nah, untuk kamu sendiri, Anjika nih ada pengembangan karakter dari diri kamu sendiri nggak sih ketika misalkan dikasihnya seperti A, terus kamu menambahkan apa atau mengurangi apa gitu? Nggak ada, aku gini, maksudnya kan di novel mungkin ceritanya seperti itu, tapi kan kalau dijalankan di dunia nyata ya pasti beda sama di novel. Sedangkan novel itu kan dalam bentuk tulisan, jadi kayak nggak secara detail Anjika tuh gerakannya seperti apa dan segala macam. Mungkin aku kembangkan sendirinya di situ sih, tapi aku tetap menyesuaikan dengan karakter Anjika. Ada nggak sih perubahan setelah kamu memerankan Anjika gitu di kehidupan sehari-hari? Misalnya kamu jadi suka ini nih kayak Anjika atau gimana? Mungkin lebih nyaman rambut pendek aja sih. Aku nyaman mungkin karena nggak repot, karena kan emang orangnya nggak suka repot. Ji, cerita dong mungkin pengalaman lucu, pengalaman yang nggak kelupakan saat syuting Anjika. Saat syuting Anjika lucu banyak sih. Ini karena anak-anak kan seumuran aku tuh mostly yang peran-perannya jadi anak teman sekelas aku itu kan umurnya emang gak beda jauh. Jadi ya banyak kita biasa hangout di selesai syuting kita main basket, atau emang biasanya selesai syuting kita biasa makan rame-rame, sahur, buka puasa bareng. Lucu-lucunya ya kayak sama teman sekolah aja sih, hangout sama teman-teman deket gitu. Jadi kenapa dikomentarkan banyak tuh, ada yang komen misalkan kenapa sih terus yang di apa yang ikut main film, kenapa yang lain enggak, itu teman-teman kamu di JKT kan? Ada tanggapan tadi misalkan pengen ngasih tahu ternyata teman-teman aku juga ikut audisi tapi kurang dapat apa peran apa gimana gitu. Balik lagi rezeki masing-masing sih. Mungkin aku mendapatkan rezeki aku saat ini. Mungkin teman-teman JKT48 ada yang udah ikut casting belum dapat di sini, mungkin dapatnya nextnya. Itu kan semua juga di luar kendali aku sih. Yang namanya fans sebetulnya mereka kan nggak tahu apa yang terjadi di balik layar gitu. Mereka menilai apa yang mereka lihat di depan saja. Cuman menurut aku nggak begitu nanggepin yang kayak gitu ya udah. Aku nggak ngurusin yang nggak perlu aku urusin. Tapi kamu gimana melihat teman-teman kamu banyak yang mulai ikut acting juga gitu, main film? Kalau aku seneng ya bersyukur sih. Kalau bisa semuanya member JKT48 naik, kenapa enggak? Nah kita kan satu grup berusaha naiknya rame-rame sama-sama, bukan aku sendiri. Aku bukan solois, tapi aku grup JKT48.
ada yang tanggapan minta tanggapan dong soal kamu dibanding-bandingin sama Zara gitu kan, actingnya bagus banget gitu katanya. Aku nggak begitu pedulikan soal membanding-bandingkan, namanya orang ada suka dan nggak sukanya. Menurut aku bisa seperti ini karena diri aku sendiri, dan Kak Zara bisa kayak gitu karena diri dia sendiri. Aku punya warna aku sendiri di karya-karya aku, dan Kak Zara juga punya warna sendiri di karya-karya dia. Jadi ya udah suka, sama-sama suka. Tapi kamu emang pengen fokus ke film ya? Film atau nyobain yang lain gitu misalnya? Aku selalu berusaha ingin mencoba hal-hal baru juga sih. Aku suka di film, tapi aku belum tahu ke depannya ada hal baru apa yang akan aku coba. Aku nggak menutup diri aku dari mencoba hal-hal baru. Jadi mungkin ini agak out of context. Nah ini kan menjelang akhir tahun, boleh diceritain nggak sih kegiatan kamu di tahun baru nanti gitu, atau selama liburan kuliah ini seperti apa? Aku kalau akhir tahun emang biasanya lebih fokus di JKT. Karena kalau akhir tahun itu JKT48 punya banyak project-project seperti konser atau perform off air dan segala macam. Jadi aku mungkin bisa ngambil film di awal tahun kemarin, cuman kalau akhir tahun biasanya ya aku fokus di JKT48 dengan project-project yang JKT48 punya aja sih. Berarti nggak sempat libur bersama keluarga atau sama Film teman? pasti punya setelah ini, biasanya pas tahun baru. Ada resolusi nggak Zi, buat tahun depan? Solusi ya tetap jadi diri sendiri tapi berubah untuk lebih baik aja sih. Harapan kamu terkait film ini apa sih ke depannya? Harapannya semoga film ini sih bisa ditonton sama orang-orang, dan orang-orang nonton tuh ngerasa puas nonton film ini, suka. Yang terpenting kan orang-orang tuh nyaman nontonnya, suka. Yuk minta Oke. promo dong Zi, saksikan Ancika gitu. Boleh.